Viral, ini bukan dinasti, yang dinasti hanya keluarga Jokowi. Ya, itu adalah komentar-komentar para netizen setelah mengetahui ada dua anggota DPR terpilih dari partai PDIP yang disuruh mengundurkan diri demi seorang cucu Soekarno untuk duduk di kursi DPR. Dan ini bukan dinasti, yang dinasti hanya keluarga Jokowi. Karena apa? Keluarga Jokowi dipilih oleh rakyat. Sementara ini cucu Soekarno dipilih oleh ketua partainya, yaitu ketua partai PDIP, dengan cara menyuruh mundur dua anggota DPR terpilih. Ini bukan dinasti. Nah, apa pendapat kalian? Silahkan komen di bawah. Oh, sekarang terbalik ya. Kalau dipilih rakyat itu dinasti. Kalau dipilih atau ditunjuk oleh keluarganya sendiri, itu demokrasi. Oh, begitu. Baru tahu. Mana nih netizen yang suka bilang dinasti politik, dinasti politik? No, lihat ada Romi Soekarno yang langsung dilantik jadi anggota DPRD. Dan itu ditunjuk langsung sama Ibu Megawati Soekarno Putri. Itu dinasti politik beneran netizen. Kenapa diam baik, melek mata kalian? Coba kalau giliran Bapak Jokowi itu terjadi pada keluarga Bapak Jokowi, itu udah di demo 7 hari 7 malam tuh. Dinasti politik, dinasti politik. Dewan Perwakilan Rakyat, rakyat siapa yang diwakilin? Orang itu nggak dipilih sama rakyat kok, dipilih langsung sama tantenya. Guys, kabar terbaru datang dari panggung politik Indonesia. Ya, Romi Soekarno, cucu presiden pertama kita, Bung Karno, resmi melenggangkan ke DPR setelah Sri Rahayu dan Arteria Dahlan memutuskan buat mundur. Kok bisa ya? Kalian pasti heran kan, kok bisa Romi yang suaranya jauh di bawah Sri Rahayu dan Arteria bisa masuk ke DPR? Nah, jadi gini ceritanya. Sri Rahayu itu dapat suara 111.000, sementara Arteria 62.000, dan Romi cuma dapat 51.000. Tapi dua-duanya mutusin buat mundur, dan otomatis Romi jadi yang berhak ngisi kursi tersebut. Ada yang bilang sih pengunduran ini memang disetting buat kasih jalan Romi. Apa menurut kalian ada udang di balik batu, teman-teman? Bung Romi ini memang jarang muncul di politik Indonesia, tapi keluarganya punya pengaruh besar banget kan di politik Indonesia. Kalau diurusin, Romi itu keponakan dari Ibu Megawati, Ketua Umum PDIP. Sekarang dia juga dikenal sebagai salah satu Crazy Rich Indonesia. Tapi nih teman-teman, yang harus kita bahas lebih dalam bukan cuma soal siapa yang masuk ke DPR, tapi tentang gimana mereka benar-benar berkontribusi. DPR itu kan harusnya jadi tempat buat nyelesain masalah rakyat. Bukti nyatanya mana? Kita butuh wakil rakyat yang bawa perubahan nyata, bukan cuma nama besar semata. Ayo, kita semua anak muda harus terus kritis. DPR itu tugasnya bikin kebijakan yang berdampak buat kita semua. Jangan sampai mereka lupa sama janji-janji kita. Share pendapat kalian, drop komen. Saya ini tiketnya hanya untuk Mas Romi. Buat apa pemilu? Hanya untuk keluarganya Bung Karno. memuaskan hawa nafsu, kepentingan memenangkan satu kelompok, satu golongan semata-mata? Mas Rominya minta, boleh nggak? Buat apa pemilu? Hanya untuk memuaskan hawa nafsu, kepentingan memenangkan satu kelompok, satu golongan semata-mata? Untuk menjalankan apapun yang diputuskan dan menjadi kebijakan. Apalagi penggantinya kan Mas Romi bagian daripada Royal Family. Saya di sini ya sebagai petugas partai. Saya di sini bekerja untuk melayani Ibu Ketua Umum dan keluarga besarnya. Jadi bagi saya itu nggak masalah. Sebetulnya aku memang beberapa hari ini nggak mau bikin VT karena aku mengalami alergi nih di bibirku, kering. Ini masih ada dikit, tapi nggak masalah ya. Cuman gemes sama berita ini. Ya mungkin Bang Arteria Dahlan ini nggak bermasalah karena yang menggantikan posisinya dia juga dari partai yang sama dari itu begitu. Cuman yang jadi pertanyaannya adalah, oh berarti selama ini bisa ya, selagi belum disumpah untuk menjalankan tugas sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih rakyat, tapi yang jadi orang lain yang rakyat juga nggak tahu itu siapa. Tahu-tahu digantiin orang tersebut gitu loh. Berarti bisa ya?
Terus ngapain capek-capek ada pemilu? Katanya rakyat memilih calon untuk mewakili suara rakyat. Ternyata yang sudah dipilih oleh rakyat gampang banget diganti sama ini. Kenapa mengundurkan diri? Karena ini merupakan pengabdian dan lain sebagainya. Tapi balik lagi sih, selagi itu bukan keluarganya Pak Jokowi, aman say. Apalagi itu yang terpilih adalah keluarga dari partai itu. Ya, itu wajar-wajar aja, nggak usah dibikin rame deh. Dan yang jelas itu bukan dinasti. Ingat ya, itu bukan dinasti. Arteria Dahlan tulus ikhlas mengundurkan diri karena darah dia darah merah sebagai bentuk pengabdian. Begitu. Jadi itu bukan dinasti loh guys ya. Bukan dinasti. Enggak menang tapi dilantik, well. Emang bener-bener paten si ibu mah ya. Kan kalau jadi kader partai ini harus nurut dan tunduk apa perintah partai. Nggak boleh nentang sama ibu ya. Sekalipun harus merelakan kursi yang sudah diperjuangkan mati-matian kemarin dalam pemilihan, tapi nggak apa-apa demi menuruti perintah partai mah ya, ikhlas. Ini loh yang dinamakan solid. Aduh, yang menang dipilih oleh rakyat dibilang politik dinasti. Terus kalau yang juara 3 tapi dilantik dibilang apa dong? Ayo. Ya udahlah ya. Selamat deh untuk semua anggota DPR RI yang hari ini dilantik ya. Semoga kalian semuanya amanah well. Penunjukan Pak Romi sebagai anggota terpilih sempat menjadi pro-kontra, sempat disorot juga Pak Romi. Itu sebenarnya gimana sih Pak ceritanya? Oh, itu memang dari DPP ya. DPP mengapresiasi bagaimana saya di dapil berjuang dari pagi sampai malam. Dan terima kasih untuk Bu Sri Rahayu dan Mas Terry karena mereka mengapresiasi semua apa yang telah saya lakukan di dapil, sehingga ya mudah-mudahan saya bisa menjadi wakil rakyat yang bisa berjuang untuk bangsa dan negara berdasarkan ajaran Bung Karno. Tapi ini nggak ada intervensi di balik ini? Nggak ada. Dan memang ada pesan nggak Pak? Ya itu teman saya. Pak, untuk nanti mungkin ke depannya ini bakal seperti apa? Apa yang akan dibawa oleh Bapak Romi sama aku? Saya harus berjuang untuk dapil saya, untuk petani, untuk nelayan, untuk semua masyarakat yang telah saya temukan di pasar. Saya bertemu dengan pedagang. Saya harus berjuang untuk mereka sebagai cucu Bung Karno karena kakek saya dimakamkan di sana. Izin Pak Romi, ini kan versi dari Pak Arteri kan bahwa memang ini ada permintaan dari Pak Romi agar kursi itu diberikan kepada Pak Romi. Apa benar Pak ya ada permintaan? Bukan diberikan, tapi karena saya berjuang di dapil.